Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar bersama terkait dengan materi Tahsinul Kitabah, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang cara penulisan hamzah. Jadi jika video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara kita menulis hamzatul qat'i dan hamzatul wasli, sekarang kita akan menulis bagaimana cara penulisan hamzah dalam kalimat bahasa Arab. Oke. Sebelumnya kita ketahui atau mungkin sering kita temui bahwasanya hamzah ditulis dalam berbagai bentuk. Ada kalanya dia ditulis dengan alif seperti aqra'u. Kemudian ada kalanya dia ditulis dengan waw seperti yu'minu. Kemudian ada kalanya ia ditulis dengan ya seperti syai'an. Atau ada kalanya dia ditulis dengan hamzah sendiri, ja'a. Ya, jadi ini adalah berbagai bentuk cara kita menulis huruf hamzah. Oke, sekarang silakan simak ketentuan-ketentuan penulis hamzah berikut ini. Huruf hamzah ketika dia di awal kalimat, ia ditulis dengan alif. Contohnya, aqra'u, Islam, uktub, al-ikhlasu, as'al. Oke. Nah, di sini barangkali kalian menemukan, oh di sini ada hamzatul qat'i dan juga ada hamzatul wasli. Nah, jadi baik dia hamzatul qat'i ataupun dia hamzatul wasli, jadi ketika dia berada di tengah kalimat, berada di awal kalimat, dia selalu ditulis dengan huruf alif, ya. Nah, kita perhatikan di sini juga huruf ada alif yang ada huruf hamzahnya, berarti itu hamzatul qat'i. Kemudian yang tidak ada hamzah di atas ataupun di bawahnya, berarti itu adalah hamzatul wasli. Jadi ini kalau di awal kalimat dia selalu ditulis dengan huruf alif. Oke, kemudian huruf hamzah jika dia berada di tengah kalimat, dia memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, hamzah sukun ditulis dengan huruf yang cocok dengan harokat sebelumnya. Contohnya, ya'kulu. Nah, karena harokat sebelumnya adalah fathah, dan biasanya fathah dia pasangannya adalah hamzah atau alif, jadi dia ditulis dengan alif, ya'kulu. Nah, kemudian yu'minu, dhammah, biasanya pasangannya adalah wawu, sehingga dia hamzahnya ditulis dengan wawu, yu'minu. Kemudian bisa, karena harokat sebelumnya adalah kasroh, maka dia biasanya kasroh pasangannya adalah ya, sehingga bisa huruf hamzahnya ditulis menggunakan huruf ya. Ya, jadi kita lihat hamzah sukun ditulis dengan huruf yang cocok dengan harokat sebelumnya. Jadi pasangannya biasanya apa? Biasanya kan kalau fathah dia pasangannya alif, kalau dhammah pasangannya waw, kalau dia adalah kasrah pasangannya adalah ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Hamzah berharokat ditulis dengan huruf yang cocok dengannya. Contohnya, jadi ingat ini di tengah ya. Sa'ala. Sa'ala, harokat fathah tadi pasangannya biasanya adalah dia menggunakan alif. Sa'ala. Ra'ufun. Dhammah tadi identiknya dengan wawu. Ra'ufun. Sedangkan kalau dia adalah harokat kasroh tadi pasangannya ya. Jadi juz'iyun. Ya, juz'iyun. Oke, saya yakin di sini mudah untuk dipahami. Oke. Kemudian lanjut hamzah di tengah kalimat. Hamzah berharokat ditulis dengan huruf yang cocok dengannya. Ya. Kecuali
Hamzah berharokat fathah setelah dhammah ditulis dengan waw. Jadi kita lihat harokat hamzahnya berharokat fathah kata alun. Kemudian sebelumnya ada huruf berharokat dhammah su'alun, sehingga hamzahnya ditulis dengan waw. Contohnya su'alun, fu'adun. Ya, jadi ketika misalkan hamzahnya berharokat fathah, huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka hamzahnya ditulis dengan waw. Jadi ini pengecualian dari yang tadi ya, yang sebelumnya. Kemudian ada lagi pengecualian yang kedua. Hamzah berharokat fathah atau dhammah setelah kasroh atau ya sukun ditulis dengan ya. Kita lihat contoh fi'atun. Lihat contohnya, hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis dengan ya. Contohnya fi'atun. Contoh yang lain, yang ini harokat hamzah berharokat fathah, kemudian sebelumnya ada ya sukun, maka hamzahnya ditulis dengan ya, menjadi syai'an, ya, syai'an. Oke, selanjutnya pengecualian yang ketiga, hamzah di tengah kalimat. Jadi dia hamzah berharokat ditulis dengan huruf yang cocok dengannya, kecuali ini pengecualian yang ketiga. Hamzah berharokat fathah setelah alif, berharokat fathah atau dhammah setelah waw sukun ditulis dengan huruf hamzahnya sendiri. Contohnya qiraatun. Di sini ro ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian hamzahnya juga berharokat fathah menjadi qiraatun. Contoh yang lain wudu'uhu. Jadi ada huruf hamzah berharokat dhammah, kemudian sebelumnya ada waw sukun, jadi wudu'uhu. Nah, ini jadi pengecualian tadi hamzah berharokat itu dengan huruf yang cocok dengannya, wudu'uhu, ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara menulis hamzah di akhir kalimat. Jadi dia ada ketentuan. Yang pertama, apabila huruf sebelumnya sukun, maka dia ditulis sendiri. Ingat, huruf sebelumnya sukun. Contohnya, mar'un. Huruf sebelum hamzah sukun. Mar'un. Jadi hamzahnya ditulis sendiri. Jadi tidak menggunakan alif, tidak menggunakan ya, dan tidak menggunakan waw. Syai'un. Oke, karena di sini hamzahnya berharokat dhammah, kemudian sebelumnya ada sukun, harokat sukun, menjadi dia ditulis sendiri, jadi syai'un. Kemudian ja'a. Nah, ini jadi contoh-contoh apabila huruf sebelumnya sukun, maka hamzah yang berada di akhir kata dia ditulis sendiri. Oke, kemudian yang kedua, apabila huruf sebelumnya berharokat, maka ditulis dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Contohnya, qoro'a. Huruf sebelumnya ada harokatnya, qoro'a. Jadi mungkin yang pakai waw, ya, atau sendiri, atau sesuai dengan huruf sebelumnya atau alif. Jadi qoro'a, karena dia fathah biasanya identik dengan alif. Tawapu'un. Tawapu'un. Lihat, huruf sebelumnya berharokat, jadi disesuaikan. Kalau dhammah tadi dia waw. Dan yastahzi'u. Jadi zi harokatnya kasroh, biasanya pasangannya adalah ya, maka huruf setelahnya menjadi hamzah yang ditulis dengan ya. Jadi yastahzi'u, ya. Oke, demikianlah video singkat pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Dan alangkah baiknya nanti silakan bisa menyimak video-video yang lain agar pemahaman kita semakin mendalam, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.